Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal SBMPTN, SIMA UI maupun UMGM tempo dulu sampai soal bab vektor. Nah, kali ini yang saya akan bahas adalah panjang vektor proyeksi. Tetapi sebelum saya membahas soal-soal yang berkaitan dengan panjang vektor proyeksi, saya akan terlebih dahulu memberikan dasar apa itu panjang vektor proyeksi. Nah, ya, inilah panjang vektor proyeksi. Saya beri pemahaman dulu. Pada video sebelumnya yang saya bahas itu adalah vektor proyeksi. Nah, dan sekarang bagian E ini saya tampakkan dulu. Kemudian pada kesempatan ini yang saya bahas adalah panjang vektor proyeksi. Maksudnya ya panjang vektor proyeksi ortogonal. Ini tegak lurus. Nah, misalkan saya punya vektor A. Ini misalkan punya vektor A. Kemudian ada vektor B. Kalau saya ingin memproyeksikan vektor A pada B, maka akan saya sorot lampu dari atas begitu, sehingga nanti yang tegak lurus dengan arah sinarnya tegak lurus dengan vektor B begitu, maka ini nanti akan terbentuk ini. Nah, ini harus siku-siku. Nah, vektor yang berpangkal di sini dan berujung di sini adalah vektor C. Vektor C. Vektor C itu berarti vektor proyeksi vektor A pada B. Tetapi kalau begini, diberi tanda tegak kiri kanannya vektor C ini menyatakan panjang vektor proyeksi A pada B. Itu menyatakan seperti itu. Menyatakan panjang, bukan menyatakan vektor. Kalau tidak ada ini menyatakan vektornya. Berarti makhluknya berupa vektor. Berarti kalau begini, ini menyatakan makhluknya berupa panjang vektor proyeksi A pada B. Nah, ini panjangnya ruas garis berarah yang pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Nah, yang di samping itu rumusnya adalah panjang proyeksi vektor A pada B itu adalah A dot B per panjangnya B. Seperti itu. Nah, berikutnya saya teruskan sekarang. Itu pengertian panjang vektor proyeksi seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan vektor proyeksi. Panjang vektor proyeksi ya vektor proyeksi yang dicari panjangnya. Gitu ya. Misalkan yang kedua, kalau ini vektor B, itu vektor B. Ini vektor A. Nah, saya ingin memproyeksikan vektor B pada vektor A. Maka saya sorot lampu begitu yang tegak lurus dengan vektor A itu, maka nanti ini adalah ujungnya vektor A. Kalau saya teruskan begini, berarti ini pangkal ini ke sini, ini ke sini. Itu namanya vektor C. Yang dinamakan vektor C itu adalah vektor proyeksi vektor B pada A. C. Makhluknya ini
vektor C. Tapi makhluk ini punya panjang. Nah, berarti kalau saya ginikan, maka dia menyatakan panjangnya vektor C itu menyatakan panjangnya vektor proyeksi B pada A. Nah, kalau tadi A pada B itu per B, kalau ini B pada A, maka C yang di bawah ini panjangnya vektor C yang tak lain dan bukan ada panjang vektor proyeksi vektor B pada vektor A, begitu, adalah A dot B per panjangnya A. Kalau yang atas adalah vektor C ini menyatakan panjang vektor proyeksi A pada B, berarti dia per B, karena A pada B berarti per B. Tetapi yang bawah ini B pada A, maka ini adalah per A. Sedangkan yang atas sama-sama A dot D, sama-sama A dot B. Itulah pengertian panjang vektor proyeksi beserta rumusnya. Nah, sekarang untuk lebih bisa memahami konsep tentang panjang vektor proyeksi, akan saya berikan contoh soal. Contoh soalnya itu yang pertama. Ya, contoh soal yang pertama. Nah, seperti itu. Itu contoh soal yang berkaitan dengan panjang vektor proyeksi, gitu ya. Saya jadikan contoh yang pertama ini. Nah, diketahui U-nya itu kalau dijadikan vektor baris kan 4,2,3 gitu. Kemudian vektor V-nya itu kalau dijadikan bentuk baris ya 1, 1, 2. Ini kalau dijadikan vektor baris. Kemudian panjang vektor proyeksi vektor AU pada V. Nah, berarti kalau nanti ini vektor U-nya sama dengan ini, maka vektor A dikalikan vektor U-nya nanti ya sama dengan 4A, 2A, 3A, seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Gambarannya persoalan itu. Jadi ada vektor, begitu gambarannya. Secara geometris untuk memudahkan memahami persoalan ini secara geometris. Ini ada vektor yang namanya vektor AU, begitu. Ini ada vektor namanya vektor V, gitu. Vektor AU katanya diproyeksikan ke vektor V, berarti ini nanti diproyeksikan tegak lurus. Nah, ini namanya vektor C. Tetapi bukan vektor C yang diinginkan. Yang diinginkan adalah panjangnya vektor C. Panjang vektor proyeksi AU pada V. Ingat formula ini. Kalau A pada B, A dot B perpanjangnya B. Kalau B pada A, ya A dot B dikalikan panjangnya A. Berarti kalau ini nanti. Nah, panjangnya vektor C nanti ya sama dengan apa? A dikalikan vektor U, begitu. Dot vektor V per panjangnya vektor V. Karena pada V. Vektor AU pada V. Ini loh konsepnya. Konsepnya itu. Kalau A pada B ya A dot B perpanjangnya B. Kalau AU pada V ya AU dot B perpanjangnya V. Itu konsepnya. Nah, itu konsepnya. Berarti ini. Nah, nanti yang ingin dicari kan ini. Nah, ini yang panjangnya vektor C. Berarti ini rumusnya. AU dot V per panjangnya vektor V. Siapakah panjangnya vektor C? Disuruh diketahui panjang vektor proyeksi AU pada V itu 10. Berarti nanti 10. Nah,
Kemudian logistik apa yang dibutuhkan lagi? Logistik apa yang dibutuhkan? AU.V. Logistik AU.V. AU.V. Tadi AU-nya ini kan. AU, logistiknya AU.V. Nah, kalau saya jadikan bentuk kolom, AU itu ya 4A, 2A, 3A gitu kan. Dot V. Kalau saya jadikan kolom 1, 1, 2. Nah, gitu. Kalau ini dikali ya 4A dikalikan 1, 4A. 2A dikalikan 1, 2A. 3A dikalikan 2, 6A. Gitu. Berarti sama dengan 12A. Berarti kesimpulannya AU.V itu sama dengan 12A. Dari mana? Dari ini. Perpanjangnya V. Nah, di situ kan perpanjangnya V. Nah, saya tutup ini panjangnya V. Kemudian logistik yang kita butuhkan lagi panjangnya V. Panjangnya vektor V. Kalau V-nya seperti ini, panjangnya vektor V ya. Akar 1 kuadrat 1. 1 kuadrat itu 1. 2 kuadrat itu 4. Berarti sama dengan akar 6. Berarti panjangnya vektor V ini sama dengan akar 6. Ya, seperti itu. Kemudian kedua ruas ini, nah, kedua ruas ini saya kalikan akar 6. Ini kan 10 akar 6 gitu. Ini sama dengan 12A. Sorry, ini 12A, maksud saya begitu. Kalau kedua ruas dikuadratkan, ini kan 600. Karena 10 dikuadratkan itu adalah 100, 6, akar 6 dikuadratkan 6, berarti 600. Sama dengan 144A kuadrat. Berarti nanti A kuadrat itu sama dengan 600 per 144. Kan gitu kan. Berarti A nanti sama dengan, A, ini nanti plus minus akar 600 per 144 nanti adalah 5 per 6 akar 6. Nanti cari. Ya. Akar 600 itu ada akar 6, 100, 10 akar 6, 144, 12. Nah, nanti diseranakan menjadi. Nah, itulah jawaban soal nomor 1. Jawaban soal 1. Nah, agar kalian lebih mendalami lagi, akan saya berikan contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Nah, nomor 2 nanti dikerjakan, tidak saya kerjakan. Nah, saya mengerjakan contoh yang ketiga. Ini saya singkirkan. Berikutnya, diketahui sudut antara vektor A dan B itu θ. Panjang vektor proyeksi B pada A itu adalah 2 sin θ. Sementara panjangnya B sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah tangen θ. Begini. Ini pembahasan soal nomor 3 itu begini secara ilustrasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Nah, di situ ada vektor B, gitu ya, ada vektor B. Kemudian ada vektor A. Vektor B diproyeksikan terhadap vektor A. Okelah, saya namakan vektor C. Makhluknya berupa vektor itu vektor dari pangkal di sini, ujungnya di sini, berarti dia vektor C. Tapi kalau panjang ruas garis berarah yang pangkalnya di sama sini, nah ini. Itu yang dimaksud. Siapakah panjangnya vektor C? Berarti panjangnya vektor C itu proyeksi, panjang proyeksi
panjang vektor proyeksi vektor B pada vektor A. Gitu ya. Nah, kalau faktanya seperti itu, jadi kalau itu soal itu digambarkan secara geometris seperti ini. Berarti kan akhirnya panjangnya vektor C nanti karena B pada A, ini adalah A dot B per panjangnya vektor A, kan gitu. Tuh. Itu secara geometris. Berarti soal 03 itu panjangnya vektor C itulah panjang vektor proyeksi B pada A yang secara ilustrasi seperti ini. Itu berarti apa? Ya, A dot B per panjangnya vektor A. Karena dia B pada A. Katanya panjang vektor proyeksi B pada A itu sama dengan 2 sin theta. Ini itu 2 sin theta. 2 sin theta. Seperti ini. Sementara kita punya rumus, ya. Kalau ada A dot B itu sama dengan, tidak cukup, saya naik ke atas. Nah, kalau A dot B itu, A dot B itu sama dengan panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B cos theta. Theta itu sudut antara, nah ini tuh theta itu katanya, theta itu sudut antara vektor A dengan vektor B seperti itu. Berarti tetanya ini. Berarti A dot B nanti ya panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B cos theta. Saya tidak akan bercerita dari mana rumus. Rumusnya itu sebenarnya ini loh. Cos theta itu kan sama dengan, nah ingat, A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B. Berarti kalau A dot B nanti berarti A panjangnya vektor A dikalikan panjangnya B cos theta. Mendapatkan ini. Nah, berarti ini diubah sekarang. A dot B itu siapa? A dot B itu? A dot B itu ya panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B masih dikali cos theta dari ini. Nah, ini itu dari ini. Dari sudut dua vektor. Ini masih per panjangnya vektor A. Nah, ini. Yang atas ini menyatakan A dot B dari proses ini menjadi itu. Ya. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan. Kenapa? Panjangnya vektor A dibagi panjang vektor A itu sama dengan 1. Berarti bisa sederhanakan. Nah, vektor panjangnya vektor B itu kan sama dengan 1 di soal itu. Nah, itu lihat. Panjangnya vektor B kan sama dengan 1. Berarti kan 1. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ini kan 1. Berarti kalau ini saya benda, kedua ruas saya bagi cos theta, berarti ini kan 2 sin theta per cos theta, berarti kan panjangnya B tadi kan 1, sama dengan 1. Ingat, sin theta per cos theta itu sama dengan tangen theta. Berarti kesimpulannya 2 tangen theta itu sama dengan setengah. Karena sin theta per cos theta itu tangen theta. Sorry. Maksud saya itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Berarti sin theta per cos theta itu kan sama dengan tangen theta. Berarti 2 tangen theta sama dengan 1. Berarti tangen tetanya sama dengan 1/2. Kan gitu kan. Nah, ini tidak jadi. Berarti 2 tangen theta sama dengan 1. Kenapa? Sin theta per cos theta itu sama dengan tangen 2 ini 2. Nah, panjangnya B tadi kan sama dengan 1. Sama dengan 1. Berarti tangen tetanya sama dengan setengah. Yang ditanyakan siapa sih yang ditanyakan itu? Yang ditanyakan itu adalah tangen 2 theta. Berarti tangen 2 theta itu rumusnya ingat di kelas 11 sama dengan 2 tangen theta per 1 min tangen theta kuadrat. Tangen 2 theta itu. Sementara tangen theta itu kan setengah. Setengah dikalikan 2 itu kan 1. Nah, karena tangen tetanya setengah, berarti dikalikan 2 kan 1. Tangen kuadrat theta, kalau tangen tetanya setengah, berarti tangen kuadrat theta itu kan 1/4. 1 dikurangi 1/4 itu kan sama dengan 3/4. Nah, itu.
berarti sama dengan 4/3. Jadi tangen 2 tetanya itu sama dengan 4/3. Ini jawabnya. Nah, itu seperti itu. Itu contoh yang kedua, merupakan soal yang ketiga, soal UM-UGM. Berikutnya lagi akan saya berikan contoh yang keempat. Ini soal SBMPTN. Contoh yang keempat. Nah, saya singkirkan dulu ini. Diketahui titik A itu T kuadrat plus 1, T. Kemudian titik B itu 1,2. Dan panjang vektor proyeksi OA pada OB itu lebih besar daripada 4/5. Batas-batas nilai T adalah, nah, saya ilustrasikan secara geometris dulu. Saya ilustrasikan geometris dulu. Ilustrasi geometrisnya itu seperti apa? Jadi ini ada titik yang namanya titik A. Ini titik O. Ada ini titik B, begitu. Titik B. Ilustrasinya seperti itu. Nah, ini namanya vektor OA. Ini namanya vektor OB. Nah, saya panai begini. Nah, di situ proyeksi vektor OA pada OB. Nah, saya begini kan. Nah, ini ke sini. Inilah yang namanya vektor C. Tetapi bukan makhluk vektor C yang ditentukan, tapi panjangnya vektor C. Apa sih panjangnya vektor C itu? Panjangnya vektor C itu adalah panjangnya vektor proyeksi vektor OA pada OB. Nah, gitu. Ilustrasinya seperti itu. Kalau faktanya seperti ini, maka nanti kan panjangnya vektor C nanti kan sama dengan vektor OA dot OB per pada OB perpanjangnya vektor OB, kan begitu. Nah, ini dicari sekarang. Nah, dicari di sini. Nah, dicari panjangnya vektor C itu. Berarti logistik apa yang dibutuhkan? Ya, logistik vektor OA sama OB. Logistik itu yang dibutuhkan. Mencari dulu. Berarti vektor OA-nya dulu, vektor OA. Kalau ini artinya koordinatnya adalah 0,0. Ini sementara koordinatnya adalah T kuadrat plus 1, T. Kan gitu kan. Soal itu. B itu koordinatnya adalah 1,2. Berarti OA, vektor OA ya A, personilnya A dikurangi personilnya O, kan itu kan. Berarti T kuadrat plus 1 dikurangi 0 ya T kuadrat plus 1. T dikurangi 0 ya T. Ini vektor OA-nya. Kemudian vektor OB-nya ditentukan. Nah, berarti apa dia? 1 dikurangi 0 ya 1. 2 dikurangi 0 ya 2. Berarti vektor OA-nya ada, sudah ditentukan. OB-nya sudah ditentukan. Logistik apa yang dibutuhkan? Logistik yang dibutuhkan OA dot OB. Nah, OA dot OB sama dengan T kuadrat plus 1 dikalikan 1, berarti T kuadrat plus 1. Begitu. Gitu. Kemudian T dikalikan 2 berarti 2T. Nah, itu ini adalah OA.OB. Berarti nanti cari di sini panjangnya vektor C nanti OA.OB-nya sudah ditentukan. Siapa ini? T kuadrat plus 2T plus 1 per. Gitu. Logistik apa lagi yang dibutuhkan? Adalah panjangnya OB, panjangnya vektor OB. Nah, OB-nya kan sama dengan ini. OB-nya ini.
Berarti panjangnya ya 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu 4, berarti akar 5. Berarti panjangnya OB ini akar 5. Nah, seperti itu. Oke ya? Nah, clear sekarang. Saya singkirkan itu. Nah, sekarang katanya panjang vektor proyeksi OA pada OB itu lebih besar daripada 4/5. Panjangnya C itu, karena vektor C ini kan panjang vektor proyeksi OA pada OB. Katanya panjang proyeksi vektor OA pada OB ini, katanya itu lebih besar dari 4/5. Berarti ini kesimpulannya berikutnya. Nah, berikutnya berarti T kuadrat plus 2T plus 1 itu per akar 5 itu lebih dari 4/5. Gitu. Nah, ini memuat akar 5, ini akar 5 bisa disederhanakan. Berarti nanti kesimpulannya bisa disederhanakan T kuadrat plus 2T plus 1 lebih dari 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian plus 1 maksudnya, karena 1. Nah, ini diselesaikan sekarang. Berarti nanti T kuadrat plus 2T min 3 positif. Ruas kanan saya jadikan 0, saya kurangi 4, yang kiri saya kurangi 4, jadi min 3. Ini nanti difaktorkan ada T plus 3, ini T min 1 positif. Dengan bantuan ruas garis, berarti ini min 3 sama 1. Di antara min 3 sama 1 ada 0. Kalau 0 digantikan T berarti ini 3, ini min 1. 3 dikali min 1 itu negatif. Nah, ini adalah pembatas. Kalau ini negatif, pembatasnya ini berarti ini positif, ini positif. Gitu. Yang diinginkan ingat, T kuadrat plus 2T min 3 positif bacanya. Berarti dipilih yang area positif. Nah, inilah area positif. Nah, secara simbol, ini kan secara geometris. Berarti secara simbol, karena tadi ini dalam T, berarti T-nya kurang daripada min 3. T-nya kurang daripada min 3. Atau T-nya lebih besar. T-nya itu di kirinya min 3, berarti T kurang dari min 3. Dan T-nya itu berada di kanan 1, berarti T lebih dari 3. Inilah T, batas-batas T, agar panjang vektor proyeksi OA pada OB itu lebih dari 4/5. Tuh. Nah, itu. Nah, silakan dipahami itu ya. Nah, agar kalian punya aktivitas yang menguatkan pemahaman kalian terhadap konsep panjang vektor proyeksi, maka akan saya berikan latihan. Nomor 1 tadi kan sudah. Nomor 1 tadi kan sudah saya kerjakan maksudnya. Berarti yang kalian kerjakan ada soal nomor 2. Untuk memperkokoh pemahamanmu terhadap konsep panjang vektor proyeksi. Nomor 2. Nomor 3 enggak usah, karena sudah saya kerjakan tadi. Kemudian nomor 4 sudah saya kerjakan barusan tadi, nomor 4. Nah, berarti sama nomor 5. Itu yang harus kalian kerjakan. Nah, itu saja kali ini yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan semoga bisa mengantarkan kalian untuk masuk PTN yang kalian impikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.